Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Surya Setiadi. Saya mahasiswa UIN dengan NIM 1224050-137. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi jurnalistik. Yang pertama itu ada teori hierarki media. Apa itu teori hierarki media? Teori hierarki media ini mengusulkan bahwa berbagai bentuk media memiliki tingkat kepentingan yang berbeda dalam mempengaruhi perilaku manusia. Dalam konteks ini, media memiliki pengaruh yang dianggap lebih penting atau berbeda di tingkat hierarki yang lebih tinggi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap audiensnya dibandingkan dengan media yang berada di tingkat yang lebih rendah. Media dengan hierarki yang lebih tinggi biasanya adalah media yang memiliki jangkauan yang lebih luas dan pengaruh yang lebih besar, dan seringkali melibatkan elemen-elemen yang lebih menarik perhatian seperti visual atau keterlibatan tokoh-tokoh terkenal. Sebagai contoh adalah iklan televisi dengan artis yang berpengaruh lebih efektif mempengaruhi keputusan konsumen daripada iklan yang hanya muncul di koran-koran lokal atau hanya sekedar di leaflet-leaflet yang tersebar. Yang kedua itu ada teori difusi inovasi. Teori ini tuh dikemukakan pertama kali oleh Evert Roberts yang menjelaskan bagaimana inovasi atau ide-ide menyebar dan diterima dalam suatu masyarakat. Dalam proses difusi ini melibatkan 5 tahap. Yang pertama pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Mayoritas awal dan akhir kelompok terbesar membutuhkan lebih banyak bukti sebelum mengadopsi inovasi. Sementara Legard adalah individu yang paling lambat dalam mengadopsi perubahan karena berbagai alasan. Menurut teori ini, inovasi lebih cepat diterima oleh individu yang memiliki status sosial tinggi dan akses inovasi yang luas. Faktor-faktor yang memiliki kecepatan adopsi termasuk keuntungan yang relatif dari inovasi. Yang ketiga adalah teori konstruksi sosial. Teori ini tuh menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi antara individu dan lingkungan sosial mereka. Realitas yang kita pahami bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang dimana individu berinteraksi dan berbagai makna. Dalam konteks ini, makna atau interpretasi yang diberikan individu terhadap berbagai fenomena sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang budaya, dan konteks sosial mereka. Misalnya, satu individu yang dari latar belakang budaya berbeda mungkin memiliki interpretasi yang sangat berbeda terhadap suatu berita atau peristiwa yang sama. Lalu yang keempat adalah teori fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah pendekatan filosofis yang fokus pada pengalaman subjektif individu dan bagaimana individu itu memahami dan menginterpretasikan pengalaman tersebut. Misalnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama mungkin memiliki interpretasi dan reaksi yang sangat berbeda tergantung pada pengalaman hidup mereka sebelumnya dan konteks emosional mereka saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah teori analisis framing. Analisis framing ini adalah teori yang mengkaji bagaimana informasi disajikan oleh media dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara individu memahami dan menginterpretasikan informasi tersebut. Framing melibatkan pemilihan, penekanan, eksklusif, dan elaborasi informasi tertentu dalam menyampaikan berita atau cerita. Misalnya, contohnya headline yang negatif pada sebuah berita dapat membuat pembaca memiliki persepsi yang lebih negatif terhadap berita yang diberitakan. Lalu yang selanjutnya adalah teori new media. Teori new media ini berfokus pada bagaimana teknologi atau media baru untuk memungkinkan interaksi yang lebih interaktif dan kolaboratif antara individu, serta bagaimana hal ini mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan berbagi inovasi. Lalu yang ketujuh adalah teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini tuh mengusungkan kalau pengetahuan terdapat perbedaan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, yang seringkali diakibatkan oleh perbedaan akses informasi dan sumber daya pendidikan.
Teori ini tuh menyatakan bahwa individu yang memiliki akses lebih baik ke informasi, memiliki banyak pengetahuan, cenderung memperoleh lebih banyak pengetahuan dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses terbatas. Kesenjangan ini dapat memperbesar disparitas sosial dan ekonomi karena pengetahuan merupakan faktor tertinggi dalam pengambilan keputusan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif. Lalu yang nomor 8 adalah teori efek persuasi. Teori efek persuasi ini berfokus pada bagaimana media dapat mempengaruhi perilaku individu melalui proses persuasi. Persuasi yang melibatkan penyampaian informasi yang dirancang untuk mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku individu. Teori ini menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pesan persuasif, termasuk kredibilitas sumber, daya tarik pesan, relevansi dengan audiens, dan konteks penyampaian. Contohnya adalah iklan yang menampilkan testimoni dari orang-orang yang telah menggunakan suatu produk tersebut dapat lebih efektif dalam mempengaruhi keputusan individu untuk membeli produk atau tidak. Lalu yang nomor 9 adalah teori efek ketakutan. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner yang berpendapat bahwa media itu mempengaruhi perilaku individu dengan menimbulkan ketakutan melalui penyajian gambaran yang menakutkan atau mengancam. Lalu yang selanjutnya adalah teori pemberdayaan. Teori ini tuh menyoroti peran media dalam memberikan individu informasi dan alat yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengembangkan kapasitas diri mereka. Media ini dapat berfungsi sebagai sumber pemberdayaan dengan menyediakan akses pengetahuan, memperluas wawasan, dan menginspirasi tindakan yang positif. Misalnya contoh dari teori ini adalah program edukasi yang atau televisi atau internet yang memberikan informasi tentang kesehatan, hak-hak sipil, atau keterampilan kerja dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan yang bermanfaat bagi diri mereka dan masyarakat. Lalu yang ke-11 adalah teori penekanan atau pengabaian. Teori ini tuh dikembangkan oleh Stuart Hall yang mengkaji bagaimana individu menginterpretasikan dan memahami informasi dengan cara memilih bagian-bagian tertentu yang ingin mereka fokuskan dan mengabaikan hal-hal lainnya. Lalu yang nomor 12 adalah teknologi media atau teori teknologi media. Teori ini tuh dikemukakan oleh Marshall yang menyoroti bagaimana teknologi media mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan berbagi informasi, serta bagaimana hal ini tuh mempengaruhi cara kita memahami dan menginterpretasikan dunia. Lalu yang ke-13 adalah teori jaringan. Teori jaringan mempelajari hubungan dan interaksi antara individu atau kelompok dalam struktur sosial. Ini tuh menekankan bahwa pentingnya koneksi dan struktur jaringan dalam aliran informasi, sumber daya, dan pengaruh. Jaringan sosial mempengaruhi akses informasi, dukungan sosial, dan peluang ekonomi di mana posisi seorang dalam jaringan tersebut dapat menentukan keberhasilan dan pengaruh mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang ke-14 adalah teori media richness. Teori ini menilai efektivitas di berbagai media komunikasi berdasarkan kemampuan mereka untuk menyampaikan informasi. Media dianggap kaya jika dapat mendukung pemahaman mendalam melalui umpan balik cepat, berbagai isyarat, dan bahasa alami. Contohnya itu komunikasi tatap muka adalah media yang paling kaya, sementara email adalah media yang dianggap kurang kaya karena terbatas. Lalu yang selanjutnya adalah teori ke-15, teori representasi. Teori ini tuh menyatakan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuknya. Representasi adalah proses di mana makna diciptakan dan dipahami melalui bahasa, gambar, dan narasi. Media mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia dengan memilih apa yang ditampilkan dan bagaimana ditampilkannya. Lalu yang ke-16 adalah teori teknologi pengaruh sosial. Teori ini tuh menyoroti bagaimana teknologi baru mempengaruhi interaksi sosial dan perubahan dalam perilaku.
Teknologi tidak hanya pasif, tetapi agen yang mengubah dinamika sosial dan norma. Teori ini mempelajari bagaimana adopsi teknologi dipengaruhi oleh faktor sosial dan bagaimana teknologi membentuk kembali hubungan sosial dan struktur masyarakat. Lalu yang ke-17 adalah teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini meneliti mengapa individu memilih media tertentu dan bagaimana mereka menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Teori ini memiliki fokus pada motivasi pengguna seperti hiburan, informasi, identitas pribadi, dan interaksi sosial. Ini tuh menekankan bahwa audiens aktif dalam memilih media yang paling sesuai dengan tujuan kepuasan mereka. Lalu yang ke-18 adalah teori pembangunan agenda atau agenda setting. Teori pembangunan agenda adalah teori yang menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi topik apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan menyoroti isu-isu tertentu, media menetapkan agenda publik, membentuk perhatian dan prioritas masyarakat. Ini menunjukkan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan, tetapi lebih pada apa yang harus dipikirkan. Lalu yang ke-19 adalah teori belajar sosial atau social learning theory. Teori ini menyoroti bahwa individu belajar melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain. Proses ini melibatkan perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Media berperan penting sebagai sumber model yang diamati oleh individu. Misalnya anak-anak yang menonton tokoh kartun melakukan tindakan kebaikan cenderung meniru perilaku tersebut dalam kehidupan nyata, menunjukkan dampak dalam media, pembelajaran sosial, dan pembentukan perilaku. Contoh. Lalu yang ke-20 adalah teori negosiasi. Teori ini membahas bagaimana individu mengelola identitas diri atau wajah dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks budaya yang berbeda. Teori ini tuh mengidentifikasi strategi dan penyelamatan wajah dan penyadaran wajah yang digunakan untuk mempertahankan atau memulihkan reputasi sosial. Lalu yang selanjutnya adalah teori pengelolaan kekhawatiran. Teori ini tuh mempelajari bagaimana individu mengelola perasaan cemas dan ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya. Teori ini tuh menekankan bahwa mengurangi ketidakpastian melalui strategi komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan hubungan antar budaya. Misalnya menyiapkan diri dengan pengetahuan tentang budaya dapat mengurangi kecemasan saat berinteraksi dengan orang dari budaya tersebut. Lalu yang ke-22 adalah teori batasan konversi atau komunikasi accommodation theory. Teori ini mempelajari bagaimana individu menyesuaikan gaya bicara dan perilaku komunikasi mereka untuk mencapai kesamaan atau kesetaraan dalam perbedaan dengan lawan bicara. Penyesuaian ini tuh dilakukan untuk mencapai penerimaan, persetujuan, atau identitas kelompok. Misalnya seperti seseorang individu yang mungkin menggunakan bahasa yang lebih formal saat berbicara dengan atasan untuk menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Lalu yang ke-23 adalah teori expectancy violation theory. Teori ini tuh menyatakan bahwa pelanggaran harapan dalam interaksi sosial dapat mempengaruhi persepsi dan reaksi individu. Harapan ini didasarkan pada norma sosial, pengalaman sebelumnya, dan konteks situasional. Ketika harapan dilanggar, individu akan menilai pelanggaran tersebut sebagai positif atau negatif berdasarkan faktor-faktor seperti intensi pelanggar dan relevansi konteks. Lalu yang ke-24 adalah teori pengadaptasian komunikasi atau komunikasi akomodasi. Teori ini mengemukakan bagaimana individu menyesuaikan gaya bicara mereka untuk beradaptasi dengan lawan bicara. Lalu yang terakhir adalah high context dan low context. Teori ini tuh membedakan budaya berdasarkan tingkat ketergantungannya mereka terhadap konteks dalam komunikasi.
Dalam high context, komunikasi banyak tergantung pada isyarat-isyarat atau nonverbal dan konteks situasional. Sebaliknya, dalam budaya low context, mungkin komunikasi diisyaratkan secara lebih langsung dan bergantung pada kata-kata. Misalnya, contoh high context itu Jepang, mereka lebih sering menggunakan isyarat-isyarat nonverbal, sementara yang low konteksnya itu Amerika Serikat, mereka lebih sering menggunakan bahasa secara langsung. Mungkin cukup sekian penjelasan 25 teori dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.